Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya Dani hadir di ruang dengar Anda dan akan menemani waktu sore sahabat pendengar untuk menunggu waktu berbuka puasa dalam program spesial Ramadan kami, Indahnya Ramadan. Program talkshow jelang berbuka puasa bersama kantor Kementerian Agama Kota Magelang yang berisikan tentang kajian-kajian Islami sehingga kita dapat menambah serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita tentang agama ya. Indahnya Ramadan hari ini, hari Senin tanggal 27 April 2020 akan mengambil tema modernisasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran haji dan umroh serta praktek pelaksanaan ibadahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita sehingga pada hari ini di puasa ke berapa tadi Mas Jani? 9 nggih. Wah, alhamdulillah 9. Cepet ini ya. efek Ya di rumah itu kadang-kadang enggak ngitung hari ternyata alhamdulillah udah ke-9 nih. Kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat Allah banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Amin. Tak lupa juga nikmat sehat dan sempat nggih. Amin. Kita diberi kesempatan masih bisa puasa. Ya ini banyak nikmat Allah yang sudah diberikan dan kita tak bisa menghitung jumlahnya nggih. Itu artinya bahwa Allah tidak pernah melupakan hambanya meskipun sesaat kita banyak nikmat. Nah, salat dan salam semoga Allah selalu limpahkan pada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Yang kita jadikan suri tauladan hidup di dunia ini, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tema ini kayaknya beberapa hari ini lagi moderasi gitu ya Pak, lagi in. Wah. In. Saya Mas Dani bilang tadi sore ini adalah moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran haji dan umroh serta praktek pelaksanaan ibadahnya. Yaitu haji bisa menjadi laboratorium ibadah sekaligus bisa menguji moderasi umat Islam dalam beragama. Bagaimana hal itu bisa terwujud? Ibadah haji ini laboratorium ibadah karena menjadi tempat berkumpulnya jamaah haji, bukan hanya jamaah haji Indonesia nggih, kalau udah kita di sana seluruh umat Islam di dunia berkumpul di sana. Jika jamaah haji di sana berkumpul bisa memahami keragaman, maka jamaah tersebut sudah menerapkan sistem moderat dalam beragama mereka. Moderat itu pada maksudnya adalah meyakini cara ibadah kita. Jadi kita yakin sudah punya cara nanti di sana patokan menghargai, kita harus bisa menghargai bagaimana cara ibadah orang lain gitu nih Pak ya. Secara normatif umat Islam dimanapun sama bahwa Islam itu rukun Islamnya yo 5, rukun imane 6 nggih Pak nggih di dunia sama seperti itu. Tapi secara empirik akan berbeda ekspresinya dalam mengekspresikan rukun iman, rukun Islam itu. Misalnya di NU ada konsep Islam Nusantara atau di Muhammadiyah ada konsep berkemajuan. Ini yang disebut ekspresi. Tapi cara mengekspresinya beda-beda. Dalam jamaah haji itu di Afrika, di mana India, di Pakistan, di cara wali pengatur safarnya mereka mengadakan juga, tapi mungkin caranya berbeda dengan kita yang di Indonesia begitu nih. Jika umat Islam hanya memahami cara beragama secara harfiah atau kontekstual, umat akan mudah menilai sesuatu perbedaan itu menyimpang. Kita lihat di Makkah saja cara sholatnya nggih Pak nggih. Nah, kalau kita di sini yang boleh terbuka
Auratnya untuk perempuan terutama nggih yang sangat kelihatan sekali hanya muka dan telapak tangan. Tapi di sana nyun sewu jamaah di India terutama yang saya melihat tuh pertama Iya, kali betul, ya. dia hanya pakai apa Pak sari ya, pakai sari. Iya. Nah, sari. Kakinya Kerudung yang kelihatan. tipis. Nah, kerudung Iya. yang tipis itu. Kerudung yang tipis, selempang Iya. Nah, gitu sari ya. itu ya pakai Iya. sari, kakinya masih kelihatan. Kelihatan, Tapi betul. kalau pusernya nggak tahu ya, pas itu nggak memperhatikan kelihatan nggak kayak tuh nyanyi India itu kan kelihatan tuh saya nggak memperhatikan itu. Mas Pakaiannya Dhani. kan tipis, jadi Oh, kelihatan kelihatan. apa ya? Sempat Seperti memperhatikan ya, Pak? menerawang. Ya, saya pernah memperhatikan di Pas itu Madinah. nggak sempat memperhatikan Tapi di saya. Madinah Pokoknya, jadi belum ih, maju. tipis kakinya kelihatan gitu kan Iya. kita di belakangnya misalnya. Nggak pakai kaos kaki. Tapi ada juga Pak kalau kita muka dari manasiknya muka dan telapak tangan ada juga tapi yang mereka ihram itu dengan percadar Iya, ya Bang ya. ada. Jadi pada Ya, waktu itu dari- jadi kita betul. ya udah kita memahami fikih kita untuk dalam melakukan ihram tidak membuka muka dan telapak tangan. Mereka mau melakukan seperti apa itu Iya. monggo ya moderasi Iya, ya betul. gitu. Jadi ritual ibadah haji merupakan gambaran dari kerangka konseptual moderasi beragama. Dalam proses ibadah haji tidak lagi perbedaan status sosial nggih. Jadi arep wong sugih, wong randuwe sama nggih Pak. Innallaha la yang duru ila suwarikum, ya kan? Nah, yes. Allah tidak akan melihat Dari mana dia mukanya, penampilannya, apa yang ia miliki. Walakinallaha yang duru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat hati seseorang tersebut. Nah, Ya. yang dilihat hatinya, jadi tidak dilihat dari secara fisiknya, jabatannya. Jadi, ibadah haji itu mempertemukan keragaman etnis, budaya, suku bangsa, dialek, dan bahkan praktek serta pemahaman keagamaan. Disitulah nanti nilai toleransi dijunjung tinggi dan keragaman dalam keagamaan dilakukan. Nilai inilah yang seharusnya dilakukan ya bagi jamaah haji. Baik sebetulnya tidak hanya setelah ya, sebelumnya pun sebelum, sebetulnya harus. Maka di sini sebetulnya sangat penting untuk jamaah haji itu sebelum mereka melakukan ibadah haji mengikuti manasik. Ya, Nah, ini harus di itu, sini Mas wajib. Dhani tahu dua-duanya ini pembimbing manasik haji loh sebetulnya. Kalau saya dulu dibimbing sama Pak Haji Muqaddam ini. Ini pembimbing makanya didatangi di sini, tidak salah sebetulnya. Jadi ikuti manasik dulu biar di sana karena Wajib haji ini. itu memang ini ya waktunya dan masanya yang terbatas tuh kalau tidak ngikutin manasik dulu nanti bingung di sana. Betul. Iya. Nah, Kalau itu kita yang- lihat di dalam buku kitab apa kitab Al-Mughni ya. Al-Mughni itu khusus untuk bab-bab haji itu dikatakan bahwa la tasihul hajja illa bimanasikin. Dikatakan itu. Jadi Sampai seperti itu ya. iya, orang yang haji itu tidak sah jika dia itu tidak manasik gitu. Jadi Karena memang pembekalan ilmu dari dasar itu sangat-sangat penting Pak sangat Ani. penting ya. Iya, Sudah dari mulai bab toharoh. Iya. Karena pengalaman kita melihat jamaah ketika waktu manasik, caranya wudhu ya belum tepat. Iya, masih Ya. runtel. Iya, terus pelaksanaan sholat, praktek sholat, gerakannya juga masih banyak yang belum tepat. Iya. Sampai di kitab Al-Mughni dikatakan ya, Iya. ketika seseorang mau berangkat haji, hajinya tidak akan sah apabila tidak mengikuti Manasik. manasik. Berarti sangat-sangat diperlukan Benar, sekali. benar ya. Karena pembekalan dari tanah air terus sampai di tanah suci kembali lagi ke tanah air itu sangat kompleks sekali Kompleks apabila sekali. kita tidak bisa Bukan. memahami Iya. atau mungkin tidak disampaikan kepada jamaah. Contoh kecil ketika di pesawat jamaah kalau mau buang hadas baik air kecil atau air besar di toilet hanya ada tisu. Nah, ya. hanya ada tisu ya. Jadi kan istinja harus diterangkan. Kan nggak mungkin pesawat membawa Air. dengan jumlah volume air yang sangat banyak. Iya. Maka perlu untuk dipelajari dan pembekalan kepada para jamaah. Iya. Itulah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang yang mampu, baik fisik, mental maupun biaya. Sebagai rukun Islam yang kelima, haji bukanlah sekedar prosesi lahiriah formal belaka, melainkan momen revolusi lahir dan batin untuk mencapai kesejatian diri sebagai manusia. Proses pencapaian kesejatian tersebut dapat diraih dengan mempelajari dulu makna dari ibadah haji lebih dalam. Yang mana sih tadi nggih, Pak? Tadi nggih, benar nggih. Jadi ibadah haji itu merupakan ibadah yang bersifat komprehensif yang menurut persyaratan banyak nih Pak sebetulnya. Betul ya. Di samping harus menguasai ilmunya, sehat fisiknya Pak terutama Pak. Nah, Wah, terutama. niku jan. Jadi memang Sangat penting. ibadah yang paling berat itu adalah ibadah haji. Nggak cuma fisik, biaya pun juga sangat-sangat Nah, ini. dibutuhkan.
terus kemudian karena sabar, Iya, sabar. ikhlas. Wah, sabar niku barang Pak. Itu. Ya karena untuk mencapai kemakburan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wah. Ya. Mungkin ngomong-ngomong ini Bu Hajah Nur, melaksanakan ibadah haji ketika menunaikan itu tahun berapa? 2015 saya nggih. 2015. Pak Haji Mukodam? Saya 13. 13. Saya 12. Jadi kan 12, 13, 15 Iya, itu. 12, 13, 15. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa menjaga kemakburannya. Amin. Dan mudah-mudahan di tengah-tengah kita ini Bapak Dani pun juga insya Allah akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doa tunjangan saya Iya. minta. Amin, Dan amin. juga semua pendengar ya, sahabat Radio Magelang FM yang mendengarkan atau mungkin yang belum sempat, semuanya permasalahannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terlebih di tengah-tengah pandemik seperti ini, tidak mengurangi rasa semangat untuk selalu istiqomah beribadah, Amin. takkan kenal semangat ya. Harus semangat. Iya, Pak. Saya lanjutkan ya. Jadi Ya. musim haji itu dalam ayat Al-Qur'an tadi yang saya baca di depan, artinya yang kurang lebih demikian adalah musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, berbantah-bantahan, jidal nggih di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ini nanti hubungannya dengan pembinaan akhlak ya Pak nggih. Jadi Betul. ibadah haji itu adalah Akhlak. laboratorium tadi untuk membina akhlak kita. Membina akhlak. Nah, jadi ning kono diuji tenan. Kira-kira ki Digodok dulu ya. nah, itu mungkin Sibghatallah wa man ahsanu minallah sibghah gitu. nanti Pak Haji Mukodam atau Pak Fuad bisa menjelaskan, jadi mungkin implementasi amaliyahnya itu Iya. setelah Ya mungkin menambahkan sedikit tadi dalil dari Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 197, bahwasanya Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ya maksud maklumat dimaklumi di sini itu adalah kita itu melaksanakan ibadah haji ada waktu tertentu. Beda dengan umroh. Kapanpun waktu umroh kita ingin melaksanakan ibadah umroh bisa melaksanakan. Iya. Akan tapi kalau haji, kalau tidak di bulan Dzulhijjah ya tidak bisa. Seperti bulan Muharram, tahun baru umat Islam, kita mau berangkat haji. Bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, ya tetap nggak bisa. Karena sudah secara tekstual tersirat dalam Al-Quran bahwasanya Allah berfirman, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu bisa dilaksanakan di bulan-bulan tertentu. Ya di sini berarti di bulan Dzulhijjah. Kalau pemberangkatan itu mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah. Jadi kalau menurut beberapa pendapat dari para ulama itu bulan haji itu kan dari Syawal, Dzulqa'dah, lalu intinya di bulan Dzulhijjah tadi. Iya. Dzulhijjah. Maka kan banyak pendapat juga jikalau orang yang sudah kalau orang berangkat ke Makkah dalam arti haji tadi, lalu mereka pindah ke Makkahnya itu umpamanya berangkatnya ke sana gelombang 1 itu pasti di Makkah dulu. di Madinah dulu. Madinah Di Madinah, dulu ya, di Madinah ya, dulu. di Madinah dulu dengan waktu itu biasanya kalau kayak gitu kan masih di bulan Dzulhijjah. Iya. Nah, tatkala pindah ke Makkah itu sudah tanggal 1 Dzulhijjah minimal. Maka kalau seperti itu diperbolehkan, atau ada yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan untuk memotong kambing. dam tamatuk itu. Berarti masuknya termasuk Sudah golongan haji tamatuk ya. Iya, atau mungkin orang yang mau memotong dam tamatuk itu hendaknya setelah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah. Iya, Besok. gitu. Ya, itu waqala Ustadzina khususnya Mbah Kiai Mukhlas itu mengatakan. Iya. Setelah saya cari itu ya seperti Muassis itu. Kabih Iya. Wali Songo. Ya, ini Kota Magelang. di kitab Al-Mughni ternyata juga ada ini. Ternyata yang disampaikan Mbah Kiai Mukhlas itu ada. Itu lebih baik artinya. Berarti ada haji tamatuk, Iya. terus haji kiron, Kiron ada haji ifrad. ifrod. Iya. Berarti haji itu terbagi menjadi tiga. Tiga. Haji kiron, haji tamatuk, dan Iya, haji
haji ifrad. Yang tidak kena dam, Yang ifrad. ya. Ifrad gak kena dam. Tapi katanya berat ya. Wah, sangat berat. Itu yang sangat berat. Menjaga Ya, zaman ihramnya yang- waktu saya itu ada orang yang dari NTB itu. Iya. Itu menjaga ihramnya selama 15 hari ya, Pak. Insyaallah. Sampai dalam masjid itu waktu waktu sholat harian itu ya, zuhur, asar, maghrib, sampai baunya masya Allah ya, baunya itu bau keringet. Tapi kak seumpama itu di Indonesia itu mesti wambune wis lebih. Namun karena di sana itu bau-bau keringet kan hilang ya. Entah kenapa, insya Allah karena kata Wudhu para air Zamzam. kata para ilmu, Makkah itu Ka'bah itu kan mencedot energi-energi yang negatif ya. Ya, itu seperti itu kalau menurut tadi pandangan para ilmuwan. Baik, coba dengar, Anda masih mendengarkan program spesial Ramadan kami, Indahnya Ramadan, dan saya masih menunggu kebersamaan Anda melalui line telepon di 0293 366 899 atau SMS di nomor 0815783808 yang mungkin sore ini juga sembari menunggu waktu buka puasa Anda pengen bertanya kepada beliau-beliau narasumber yang sudah hadir di studio Magelang FM, dan kali ini dengan tema modernisasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran haji dan umroh serta praktek pelaksanaan ibadahnya. Monggo bisa dilanjutkan lagi Bapak, monggo. Ya, terima kasih Bapak Dani. Alhamdulillah sahabat pendengar yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Baik, saya lanjutkan. Berkenaan dengan masalah haji, tidak menutup kemungkinan apapun bentuk macam ritual ibadahnya itu ada rukun dan syarat. Nah, syarat-syarat haji diantaranya yaitu yang pertama jelas harus beragama Islam. Tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah hukumnya jika melaksanakannya, karena haji adalah kegiatan ibadah secara Islami. Yang berikutnya yang kedua, syarat-syarat haji yang kedua yaitu baligh. Tidak wajib haji atas anak-anak. Seandainya ada anak yang belum balik mengerjakan haji dengan memenuhi syarat, rukun dan wajib haji, maka dianggap sah. Namun hajinya tidak menggugurkan kewajiban hajinya kalau sudah dewasa kelak jika ia mampu. Jadi ciri-ciri balik bagi laki-laki yaitu umur 15 tahun. Rata-rata. Iya, untuk yang perempuan 9 tahun. Ya 9 lebih sedikit. 9 tahun. Biasanya kalau perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi, kalau laki-laki dengan ihtilam. Ihtilam yaitu mimpi basah. Tapi ini masih banyak loh masyarakat yang kalau ditanya ya awam, kapan, kalau perempuan tahu ya kalau sudah. Tapi kalau lagi ditanya kapan baliknya, dia bilang kalau udah sunat itu berarti udah balik lah. Kalau sunatnya udah gede, nah gitu kan. Tapi ini terus terang masih banyak masyarakat kita yang. Tapi khususnya wilayah Jawa Barat, anak kecil yang baru lahir saja udah disunat. Nah, terus gimana? Masa langsung dihukumi balik? Kan ya belum. Iya, makanya itu perlu nanti dijelaskan. Jadi sunat atau khitan itu belum pasti menandakan kalau anak tersebut sudah balik. Yang kan selanjutnya, zaman sekarang kan, kalau zaman dulu, zaman kita kecil kan sering anak-anak itu diajak ngaji Safinatun Najah, jadi kan tahu. Zaman sekarang kan jarang yang mengikuti pengajian Safinatun Najah. Safinah itu perahu, Najah itu beruntung. Berarti menyelamatkan. Ya. Perahu selamat. Yang selanjutnya untuk syarat-syarat haji, tentunya ya berakal sehat. Bagi orang gila tidak wajib. Nah, yang keempat, merdeka. Maksudnya merdeka di sini yaitu bukan budak atau hamba sahaya yang terikat dengan kewajiban kepada tuannya atau majikannya dan di bawah kekuasaannya. Jika ia diajak oleh tuannya melaksanakan haji, maka setelah merdeka ia diwajibkan mengulang jika dia sudah mampu. Baik itu istitoahnya, mampunya dari segi ekonomi dan juga dari segi kesehatan. Yang kelima, kemampuan. Nah, syarat haji ya mampu. Para fuqaha berbeda pendapat. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan batasan dan bentuk istitoahnya. Istitoah itu mampu. Akan tetapi secara umum yang dimaksud istitoah meliputi dua hal, yaitu
bekal dan aman dari perjalanannya. Iya. Ini dalam masa dalam pandemik. prosesnya. Semoga besok teman-teman yang Wallah alam ini sudah tahun berjamaah, ini ada haji atau tidak, ya kan? Insya Allah. Tapi ya ikuti saja prosedurnya, apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah, baik yang di Indonesia maupun yang di Saudi sana. Dan ketahuilah bahwasanya tidak hanya sekedar mampu. Kalau mampu tapi nggak mau, ya toh. Kalau mampu akan tetapi belum ada keinginan untuk ke sana, ya sangat-sangat sulit sekali. Padahal hendaknya kita perlu mempunyai tabungan. Karena andai kata saat ini kita punya uang mendaftar haji, itu antrinya untuk Indonesia khususnya Jawa Tengah 23 tahun. Kurang lebih. Iya. Sekarang kalau Pak Dani usia berapa ya? Saya Iya. Kalau Taruhlah 40 gitu ya. Kan belum mau tua ya kan. maunya seperti itu. Oh iya. Inginnya muda terus ya. sudah usia 63 tahun. Kalau sekarang 40 daftar, berangkatnya usia 63 itu. 63 tahun. Padahal rata-rata apa yang disampaikan baginda Nabi, umur umatku di antara 60 sampai 70. Iya kan? Kalau itu pun masih hidup, mohon maaf ya. Nabi sendiri kan tutup usia 63 tahun. Iya kan? 63 tahun. Berarti kalau daftar umur 40, insya Allah sehat panjang umur, bisa melaksanakan sesuai antrian berangkat di usia 63 tahun. Itu kalau di khususnya di Jawa Tengah, Pak Dani. Iya. Nah, kalau di Makassar itu antrinya 40 tahun, Pak Dani. Coba umur 40 tahun daftar haji, ya berangkatnya 40 tahun ke depan umur 80 tahun. Karena Iya. di Indonesia itu sendiri daftar yang mengantri itu data kemarin 2016 itu 7 juta. 7 juta ya. 7 juta Kuotanya. kuota se-Indonesia itu yang mengantri dari 2016. Sekarang sudah naik 4 tahun, berarti kan sudah sekitar berapa kemarin, 12 atau 15 ya. Sekitar hanya 10 ke atas. Itu yang mengantri. Berarti kalau dilihat ini ya, ibadah haji itu tidak hanya ibadah wajib menurut saya, ibadah sosial juga harus kita perhatikan loh. Maksud saya gini, orang yang sudah daftar haji, sudah pernah berhaji, berapa tadi yang ngantri 7 juta 7 gitu. juta. Kalau mau berangkat lagi, kasihan yang lain ya. Kalau lihat pahalanya maunya Mas Dani kalau udah kesana itu tetap pengen kesana Iya. lagi. Itu sudah rahasia umum gitu kan. Iya. Cuman kalau lihat kayak gini yang ngantri 7 juta, ya benar pahalanya ya seperti bayi yang baru lahir. Kemudian kalau dapat haji mabrur itu dapat surga gitu. Wah, siapa yang nggak mau? Iya. Ini Cuman kalau lihat- pengalaman pribadi kemarin bulan November 2019, alhamdulillah umroh, dan sebelumnya ke Afrika. Afrika, Pak. Setelah ke Afrika terus melaksanakan ibadah umroh. Kemarin bulan Februari juga berangkat ini ke Malaysia. Jadi ini dalam bentuk tahadus nikmah melihat Afrika, Malaysia dan kota yang lain itu sangat nyaman dan sejuk. Paling enak itu kalau berada di Haramain, Mekah dan Madinah. Betul. Iya. Semisal besok tidak diulang ke Malaysia atau ke Afrika, itu tidak masalah bagi saya. Tapi harus berulang-ulangnya di Haramainnya itu. Betul ya. Ya. Makanya Umroh umroh berulang-ulang. haji nggak apa-apa. Iya Tapi kan? cuman haji itu ya kan kuotanya terbatas ya Pak. Jadi yuk kita Iya. ya, kecuali pembimbing nggak tahu ya, kalau pembimbing karena Wajib harus kalau ikut pembimbing itu jamaah. wajib. Wajib berangkat ya. Oh iya, wajib. Iyalah itu karena harus diikuti, kalau nggak ada Benar. pembimbingnya bingung betul loh di sana Nah, karena sekarang coba kita bayangkan, kalau mohon maaf ya, seumpamanya kementerian dari bidang haji itu kan tidak bisa face to face sama jamaah. Kalau yang bisa face to face itu ya pembimbing, ya kan? Kalau ada apa-apa kan dari pembimbing itulah penghubungannya. Makanya sangat pentingnya di situ, karena memang waktunya Bener. terbatas, tempatnya yang belum pernah ke sana kan Bener. bingung juga nggih Pak kalau nggak ada pembimbingnya. Jadi mungkin dari ini bisa saya ambil hikmah untuk kita semua, terlebih yang sudah melaksanakan ibadah haji atau yang belum punya uang, hendaklah kita tabung. Pikirkan untuk yang rukun Islam yang nomor 5 ini, terlebih kita bisa memberikan inventaris yang kedepannya untuk dinikmati anak cucu kita sejak saat ini sudah didaftarkan haji. Kemarin saya ke Kemenak, anak kecil tidak boleh daftar haji sebelum umur 12 tahun. Gitu Pak Dani. Iya, benar. Semisal kurang 1 hari, taruhlah besok umur yang ke-12. Sekarang kan berarti 11 tahun lebih
11 bulanan ya. Iya. Jadi kurang 1 hari saja tetap tidak diperbolehkan untuk mendaftar haji. Kalau regulasi itu sudah mulai tahun 2013. 2013 ya. Itu sudah. Ya. Cuman karena masyarakat banyak yang tidak nanya, tidak tahu kan. Iya. Tapi karena waktu itu saya kan ada teman yang mau mendaftarkan anak kecil pada waktu itu juga masih belum umur 12, sehingga kan kami jadi tahu itu di sekitar tahun 2014-an sana. Ya. 12 tahun itu kelas berapa ya? Kelas anak kita masih SD. 6. Ya, sekitar kelas 6. Kelas 6. Nah, berarti lulus kelas 6 Betul, kita berikan hadiah, daftarkan haji. Betul. Kelak di 20 tahun ke depan berarti berapa? 20 tambah 12 32 tahun ya. Sudah lulus kuliah. Sudah. Itu kalau perempuan ya mungkin sudah punya 2 anak itu. Iya. Jadi inventaris dari orang tua ke depannya tidak hanya dominan memikirkan mohon maaf besok tinggalan saya ke anak apa berupa tanah atau berupa bangunan atau warisan apa yang mau saya wariskan. Tidak perlu cemas segitunya, akan tetapi mari kita pikir bersama, kita berikan warisan agar kita semua bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terlebih di bab ini yaitu tentang permasalahan haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita semua bisa berkunjung, berziarah, baik melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah di tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ya tentunya yaitu Pak Dani, kita harus bisa menjaga kemabrurannya, ya kan. Ojo balik haji malah petentang-petentang. Enggak dipanggil Pak Kaji terus mukanya gimana gitu. Karena Rasulullah juga bersabda, yaitu al-hajju mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tentunya tidak lain pahalanya kecuali surga. Nah, di sini bagaimana menjadi haji yang mabrur? Nah, inilah pentingnya dari manasik itu di situ. Karena yang namanya haji yang akan menjadi haji yang mabrur itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Bagaimana tandanya dan cirinya orang yang jadi haji mabrur? Tentunya yang pertama adalah setelah haji itu ada peningkatan. Lebar kaji yo ono peningkatan di dalam ibadahnya. Amin. Itu dalam ibadahnya sing dulunya itu ibadahnya masih Senin Kemis atau gelang-geling ya bahasa Jawa nih. Kalau Senin Kemisnya puasa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau ibadahnya sih gelang-gelingan repot ya. Ya itu tentunya itu. Yang nomor 2 juga mereka taswus salam. Jadi selalu salam. Ya. Taswus salam itu menebarkan keselamatan, kedamaian di mana saja kita berada. Jangan menjadi menjadi provokasi atau provokator ya kan. Ya itu. Nah, kadang-kadang yang dilupakan dari Nun Sewu banyak jamaah haji itu begini. Setelah pulang dari haji itu jadi provokator. Iya. Karena jangan sampai. Iya, karena taunya di sana ada mungkin sholatnya ternyata di sini imamnya tidak pakai Bismillah atau mungkin pakai Bismillah tapi terus dia tidak tahu ilmunya tapi ikut-ikutan gitu loh. Ya. Terus di sana juga tidak ada amaliyah ini dan tidak ada amaliyah itu. Nah, emangnya waktu sampean 40 hari di sana itu emangnya tahu masyarakat yang ada di Makkah itu bagaimana keadaannya. Nah, padahal dia itu tidak tahu, yang diketahui itu hanya yang ada di masjid, terus pulang diikuti kan gitu. Nah, inilah yang taswis salam. Di samping juga dengan adanya pandemik gini tidak banyak menyebarkan hoak ya. Karena dengan menyebarkan hoak itu dan termasuk ini kurang mabrur juga ya. Terus yang seterusnya itu it'amut to'am, itu sering memberikan makanan. Terlebih ini momen yang tepat ya Ramadan ini ya. Betul, seperti ini Pak Dani ya. Bahwa kami di KPI Wali Songo itu kan ada jamaah tafsir. Kemarin alhamdulillah sebelum puasa menjelang puasa itu bisa memberikan sedikit untuk berbuka puasa untuk beras ya. Sembako ya. Itu pada beberapa orang, tapi alhamdulillah kita sampai sekitar 7 kintal atau berapa yang sudah kita sebarkan. Dan ini insyaallah nanti bulan ini tanggal 8 atau tanggal 7 nanti insyaallah itu juga akan kita berikan lagi, karena kita selalu bergerak terus. Berarti begini ya, posisi kita longgar atau sempit tetap jangan lupa atas nama sedekah gitu ya. Ya, ini adalah implementasi ya. Di samping memang ada dorongan dari Bapak Kasih Kemenak
Agama Islam di Kota Magelang. Lalu juga memang kami sudah menyediakan ya, itu memang sering karena kita dari Jamaah Tafsir KBI Wali Songo itu mempunyai kebiasaan santunan kepada yatim piatu, terus kebiasaan juga kalau waktu korban ya, kita juga menyediakan sendiri, dan itu nanti dibagikan kepada yatim piatu, itu tidak sembarang orang, tapi memang benar-benar yang mustahik, orang yang berhak menerima. Iya, jadi tidak semua itu dapatnya. Di samping lingkungan daerah KBI sana, karena kita juga alhamdulillah KBI hanya juga di istilahnya kantornya dirawat sama masyarakat situ, makanya kan kami juga memikirkan. Nah, itu dari jamaah yang menjadi pepanitia ini ibu-ibu dari jamaah tafsir itu yang dominan. Kami sebagai istilahnya yang dituakan di situ, saya juga cuman bagaimana ini Bu, ini bagaimana, jadi yang memutuskan ibu-ibu, kalau iya baik terus langsung jalan kayak gitu. Nah, ini yang termasuk implementasi dari Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah, di antaranya adalah it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi baru pandemik seperti ini, banyak orang yang kena dampak ya, sehingga kita juga bergerak di situ. Maka kami masih membuka, menerima ya, menerima jika ada orang yang mau menitip itu masih kita terima siapapun. Jadi menitip itu nanti masuknya ada rekeningnya di tempatnya dari itu bendaharanya, itu ada rekening yang bisa langsung dimasukkan atau dikirim. Dan selalu nanti kan setiap sebelum itu pembagian, sebelum pembagian itu dari pengurus itu datang semuanya, terus tahlilan dulu gitu. Ya, tahlilan dulu, ngirim kepada keluarga yang tadi sudah pada memberi, nyumbang istilahnya ya. Tapi prakteknya tetap sesuai dengan kondisi yang saat ini ya. Iya, tidak berkumpul, tetap ada jaraknya, memakai masker, karena kita juga taat pada peraturan pemerintah dan juga hasil dari fatwa MUI Jawa Tengah. Dan kita pengurusnya tidak lebih dari 10, jadi kan cuma 9. Ya, diantaranya lagi syarat menjaga kemabruran haji yaitu kita harus bisa menjaga aurat. Nah, ini iya kan, baca gitu ya. Bapak mungkin mudah nggih Pak. Dia pakai sarung aja asal menutupi pusar sama dengkul. Ya. Sah. Kalau ibu-ibu yang cuman begini, jadi bapak-bapak itu juga kalau menurut kami adalah kronis juga. banyak sekali. Sholat kok nganggu. Tidak hanya itu, jadi kan begini loh, yang namanya menutup aurat itu seperti perempuan, itu ya sepanjang hari gitu loh. Kan tidak hanya waktu sholat saja kan. Nah, harapan saya itu begini, jadi nutupi aurat ya Pak Kaji yang mau buka kaji, Pak Kaji khususnya ya. Itu kalau seumpama mau main tenis atau main apa ya tetap pakai lari-lari tetap pakai pakai sepeda. Iyalah gitu. Sebetulnya tidak haji ya, seperti itu. Iya. Apakah lebih-lebih yang sudah haji di laboratorium tadi ya Pak. Betul. Karena suami adalah perhiasannya istri perhiasannya suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, ini saling menutupi, saling melengkapi, saling menjaga. Itulah suami istri. Nah, ya Masya Allah, ternyata dengan kajian yang sore ini diangkat oleh beliau-beliau yang saat ini sudah hadir di studio, memberi satu gambaran bahwa ternyata tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan selama ini ya. Dari awal mungkin kalau kita cuma sekedar memenuhi syarat saja untuk melaksanakan ibadah haji, mungkin banyak orang yang bisa, tapi mempertanggungjawabkannya setelah haji itu yang mungkin tidak semua orang itu bisa Bapak ya. Tapi tadi juga yang setelah jenengan kasih contoh-contoh dengan itu sendiri. Jadi memang untuk menjaga nama dari haji itu sendiri, ternyata juga ada yang memang sebenarnya belum mampu, tapi ternyata dia juga sudah bisa haji, tapi untuk mempraktekkan dari hasil apa haji yang sudah mereka jalani itu ternyata belum sesuai. Nah, ini yang kadang orang awam itu sering memandang sebelah mata. Betul. Yang sebenarnya itu tidak semua Pak ya. Terjadi semacam di masyarakat. Iya. Itu masih satu lagi Mas. Itu masih layinul tibul kalam.
Jadi tadi kurang satu itu orang yang haji mabrur tadi ucapannya Berkata itu dengan bahasa yang lembut. enak. Ya. Iya. Lembut itu bukan artinya lembut, Lemas. menggomas, bukan gitu. Tetapi yang namanya lembut itu tidak menyakiti dan teratur. Ya seperti kita ini loh. Seperti sebetulnya orang haji itu setelah dia pulang haji itu seperti orang yang baru siaran kayak gini. Jadi pola bicaranya juga teratur gitu loh. Tertata dan Meskipun mudah kita dicerna sering gitu ya. betul, Ya. meskipun kita sering sawut-sawutan ya, tetapi kita teratur. Iya. Nah, kalau tidak seperti ini kan terus jebreng kan gitu. Inilah harusnya setelah haji itu merasa bahwa dia itu pola bicara pun sudah diatur oleh Allah. Artinya kita hati-hati seperti itu. Berarti intinya melakukan apapun tidak hanya berpikir 1, 2, 3 kali karena kita sudah mempunyai predikat haji, maka kalau perlu ya 10 sampai berapa ratus kali kita berpikir untuk mau melaksanakan. Iya. Terkadang kita sudah mengemas bahasa ketika mau ada acara rapat dan lain sebagainya agar mudah didengar audien, mudah dicerna, ya kan, tidak menimbulkan ya keenaan hati. Nah, harusnya kan yang kita sampaikan, kita bicarakan itu kan menenangkan hati, menyejukkan hati. Terkadang sudah disusun, sudah dikemas dengan baik karena salah persepsi, ya jadinya ya tetap kurang baik lagi tuh Pak Dani. Ya mungkin kalau ilustrasi untuk saat ini di rumah kita masing-masing lah. Biasa kalau pada umumnya ke toilet pakai sandal, tujuannya ya ben ora kepleset. Dan ternyata pakai sendal ya kadang masih kepleset gitu ya. Iya. Keplesetnya sendal nggak masalah, keplesetnya lidah itu yang bahaya, ya kan. Tapi ya itu Mas Pak Dani, syarat yang pokok di dalam haji itu satu kok, punya uang. Iya. Punya uang, punya niat yang kuat. Iya. Itu. Ya sebetulnya niat dulu Pak Fu. Iya, niat. Punya uang kalau nggak punya niat kadang-kadang ya nggak sampai Iya, sini. Betul. Ya itu punya uang pun juga gak ada niat. Dua berarti niat Iya. dan punya uang. Satu sama ini. Maka di dalam rangkaian amalan ibadah haji itu disebutkan di situ yang dilakukan yang pertama adalah ihram. Itu adalah berniat untuk mulai ibadah haji. Nah, ketentuan ihram itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Sallallahu. innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, yang di hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap amal itu tergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Makanya kan kadang saya ya nggak menyalahkan, memang itu istilahnya kemantepan mereka masing-masing. Ada ungkapan dah sholat nggak usah niat nih. Nah itu terus di mana itu letaknya? Kalau sholat tidak usah niat, padahal semua amalan itu tergantung pada niatnya. Maka ini sering terjadi kepada mungkin mereka yang mengatakan itu tidak tuntas dalam arti pembahasan masalah apa yang dikaji, atau mungkin belum lama juga mereka mengkaji kepada seorang guru atau ustadz sehingga memudahkan hal seperti itu. Terlebih-lebih untuk ibadah berarti tetap harus ada landasan niat. Iya, harus kita saja kalau bekerja sebagai karyawan, kita mempunyai atasan, pekerjaan kita nggak beres ya Pak Dani, semisal atasan pasti marah, gimana toh niat nggak kerjanya? Niat yang ditanyakan pertama Pak Dani. Iya kan? Niat itu sebenarnya berawal dari hati dulu nih. Iya. Cuman kan lebih enak dituntun dengan lisan gitu nih Pak. Iya, Jadi betul, diucapkan itu diucapkan. akan menuntun hati kita lebih mudah gitu. iya. Pengucapan niat itu hukumnya sunnah ya. Sunnah. Ada satu lagi gini yang sering terjadi. Awalnya kita sudah niat, tapi dari apa yang niat sudah kita punya itu sendiri, kadang muncul sesuatu yang akhirnya bikin itu semua nggak terjadi. Ya kan? Satu contoh gini, kita tidur malam. Aku niat besok mau bangun jam 5. Ya kan, jam 5 bener sudah bisa bangun, tapi berhubung bangunnya itu terus ada satu kalimat itu yang kadang terjadi terus mah nggak bisa. Dengan kata lain, ada satu kalimat yang pernah saya dengar gini, kalau mau berbuat baik segeralah untuk dilaksanakan. Betul. Jangan ditunda-tunda. Iya. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Kalau berbuat jelek itu harus ditanggalkan. Misalnya kita udah berniat nabung, di tengah jalan ada godaan gitu kan, mungkin sering ya termasuk ibu-ibu gitu ya Bu Gaji. Terkecuali menyiapkan dana untuk naik haji gitu kan. Nah di tengah jalan mungkin
apa namanya, kebutuhan untuk bayar sekolah anak, mungkin ada yang sakit, itu gimana coba kita ya, solusi kalau kita lihat dari, karena di dalam Al-Qur'an kan diterangkan itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di sini kata walillahi 'alan nasi itu, jadi kapan orang itu sudah niat nabung ya, itu kan walillahi. Iya, artinya apa? Artinya seharusnya orang yang sudah menabung itu uang, meskipun ada sesuatu jangan diambil, meskipun ada sesuatu. Itu kalau kita lihat dari redaksi walillahi ya. Jadi kita masukkan uang untuk bismillah nabung untuk haji, ya untuk ada sesuatu apapun jangan diambil. Ya. Itu kalau dilihat dari situnya, karena banyak filosofi yang mengatakan bahwa orang yang ini sudah memasukkan uang niat haji kepada Allah itu kok terus diambil dibuat yang lain, ini tidak berkah. Artinya tidak berkah itu justru malah menjadi rusak lah. Kalau untuk menyekolahkan anaknya, terus nanti setelah anak itu lulus jadi tidak sesuai dengan angan-angan kan eman-eman kan gitu. Yang jelas ya syaratnya bagi yang mampu. Iya kan, mampu untuk melaksanakan ibadah haji baik secara materi ataupun fisik. Jadi kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dulu. Disiapkan dulu. Iya. Artinya cuman begini, ilmu, kan? Cuman begini mungkin Bu Haji. Jadi kalau memang kok akan dibuat untuk yang lain gitu, ya hendaknya jangan diniatkan untuk haji dulu. Nah, makanya gitu. kewajiban yang lain tunaikan dulu, gitu, jangan di tengah-tengah. Karena walillahi 'alan nasi ini sangat penting, Pak Dani. Iya. Lalu yang seterusnya adalah untuk rangkaian amalan haji itu harus bersih ya. Yang ini dapat dilakukan dengan memotong kuku itu pas ihram gitu Pak, Mas. Ya, sebelum ihram. Jadi sebelum ihram itu tadi niat ya. Setelah niat terus bersih-bersih dulu, terus meninggalkan semua pakaian yang dijahit ya. Setelah niat itu ya, jadi meninggalkan pakaian yang dijahit dan memakai pakai ihram yang menutup tubuh bagian atas ya, kecuali kepala ya, dan bagi wanita itu seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangannya. Lalu memakai minyak wangi. Nah, ini sebelum ihram itu enggak apa-apa, disunahkan ya. Sebelum ihram itu memakai minyak wangi. Jadi sebelum niat pakai minyak wangi baik pada tubuh maupun pada belakang rambut serta pakaian. Walaupun akan tinggal bekasnya setelah ihram, yaitu yang dinamakan jika kita pakai wangi-wangian sebelum kita niat lalu nempel di kain ihram, lalu kain ihram itu lepas dari kita, maka itu harus diganti gitu. Kain ihramnya harus ganti itu. Dan memang wangi-wangian ini sebelum niat ihram itu sunnah ya. Sebelum ihram. Yang perlu garis bawahi sebelum. Iya, sebelum ya. Itu tadi dilepaskan dalam konteks karena terkena wangi-wangian. Ya, bukan najis ya. Bukan. Jadi kan jelas harus diganti. Jadi secara implisitnya begini. Tatkala mereka itu sudah pakai wangi-wangian, terus dia pakai kain ihram, lalu kain ihram itu lepas, itu hukumnya gitu loh. Hukumnya seperti itu sudah najis, bukan karena najis gitu. Jadi harus ganti pakaian lagi gitu. Harus ganti pakaian ihram. Iya. Ini kalau tidak ikut manasik. Ya di situ. Berarti pentingnya ini. Pentingnya. Terus sholat 2 rakaat ya dengan niat sunat ihram. Ini sangat baiknya. Lalu sebaliknya juga ada pula beberapa perbuatan yang haram. Nah, ini haram dilakukan selama berihram. Artinya dia kapan melakukan itu akan kena dam ya. Yang pertama adalah bersagama atau pendahuluan seperti mencium, menyentuh dengan dorongan syahwat ya, atau percakapan laki-laki dan perempuan yang mengenai hal yang berhubungan dan seks ya. Itu tidak diperbolehkan atau bahkan itu nanti kena peraturan dam atau fidyah ya. Yang nomor 2 juga melakukan kejahatan dan berbuat maksiat yang mengakibatkan penyelewengan dari mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak diperkenankan atau bisa kena fidyah. Lalu berselisih dengan teman sejawat. Nah, ini yang agak sulit di sini. Biasanya polemiknya terjadinya di sini. Apalagi ibu-ibu. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, bukan itu. Ibu-ibu ya. Langsung keluar dengan sendirinya ibu-ibu. Makanya Nyon Sewu ada rumus kalau di sana itu lebih baik banyak di Masjidil Haram atau di Nggak usah banyak di maktab gitu loh. Katanya
Ya itu resepnya kayak gitu. betul. Ya, ini karena berselisih dengan teman sejawat itu dengan pelayanan dan lain-lain sebagai alasan diharamkannya hal-hal tersebut ialah firman Allah. Dan ini memang firman Allah itu mengatakan tidak boleh rofas itu. Ya, rofas. Ya, itu menggambarkan bahwa orang yang sudah haji itu tidak boleh bertengkar atau sewaktu ikhram itu nggak boleh bertengkar ataupun mereka saling melontarkan hal-hal yang tidak dienakkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala itu al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya ulil albab. Yang artinya tadi sudah disebutkan oleh Bu Haji ya. Itu seperti itu. Dan ini yang sangat penting lagi sebetulnya dalam manasik itu tidak hanya kita tata cara praktek itu saja, itu tidak, tetapi dalam manasik itu justru filosofi ini sangat penting. Iya. Filosofi pendidikan manasik inilah yang paling pokok. Perlu sangat-sangat ditanamkan. Iya, ditanamkan. Baik untuk pembekalan di tanah air maupun ketika melaksanakan ritual ibadah haji di sana. Iya, ritual kenapa tawaf, kenapa sa'i. Iya, itu kan kadang nggak paham, taunya lari-lari, muter-muter, padahal itu maksudnya apa? Itu. Sebenarnya yang merata cuma ada satu pertanyaan dari benak jamaah kepada pembimbing atau orang yang sudah pernah naik haji atau ibadah umroh di sana. Mereka itu pertanyaan cuma satu kok. Sesuk ki piye dan cuma piye dan piyenya itu loh. Itu terus kemana? Iya. Kadang-kadang tidak memahami esensi apa yang dilakukan. Betul. Tanya ini. Arafah, nanti malam kita di Musdalifah, habis itu kenapa? Dan mereka hanya sebagian yang awam itu hanya melakukan fisik aja, mengikuti. Padahal kalau dimanai mungkin subhanallah ya, dulu Rasulullah itu melakukan wukuf di Arafah itu dari jam sekian, dan yang sering terjadi nyun sewu pas ketika wukuf itu mereka setelah mengikuti apa itu namanya Pak? Khutbah. Oh iya, wukuf. Ya udah mereka merasa sudah selesai karena yang namanya haji itu kan wukuf di Arafah itu itu. Al-Hajju Arafah. Nah, ketika mereka sudah selesai wukuf, ya udah mereka selesai malah jalan-jalan, padahal sebetulnya di situ ketika setelah waktu itu setelah habis duhur sampai maghrib. Sama ketika saya ngaji dengan Mbah Mukhlas itu sebisa mungkin tanganmu jangan sampai turun dari mulai habis duhur sampai nanti matahari terbenam. Jangan turun untuk meminta kepada Allah. Itu makanya karena itu doanya itu dikabulkan dan diharapkan untuk keluar, jangan ada ini pelindungnya. Jadi kita keluar dari tenda, keluar itu terus mintalah di situ dan sebisa mungkin tangan kita jangan turun. Itu yang saya ingat betul kita ngaji dengan Mbah Mukhlas. Ya karena kan cuman dalam 1 tahun kan 1 hari, hanya di tanggal 9 itu tok yang dijanjikan oleh Allah. Habis duhur sampai kata mulai tergelincirnya matahari sampai nanti terbenamnya sampai malam itu diijabahi di situ. Coba begini Bapak Haji Mokodam, Ibu Hajah Is dan Bapak Dani. Kita menyampaikan ini dengan sahabat pendengar Radio Magelang FM, tentunya di tempat dan jarak yang berbeda-beda. Telah kita sampaikan tentang permasalahan haji, termasuk tadi pembekalan di tanah air dan pembekalan ilmu di sana, dan juga ketika pulang sampai di tanah air nanti cara menyikapi tamu dan lain sebagainya. Keseharian kita untuk selalu menjaga kemabruran haji itu sangat penting, dan hal ini bisa kita peroleh di kegiatan manasik haji. Dan karena dengan jarak kita yang berbeda-beda, kita di sini hanya bisa menyampaikan lewat suara mengudara di radio tercinta ini. Mari kita bersama-sama dengan para jamaah audien yang di rumah untuk membaca talbiyah, biar kita timbul semangat bersama gitu ya. Yuk, mari bersama-sama Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kebayang memori-memori yang kemarin. Semoga ketika terpanggil waktu ya Allah. Iya. waktu umroh, waktu haji, dan tentunya ini Pak Dhani yang mendengarkan di rumah, insya Allah tadi bersama-sama berdoa membaca talbiyah dengan kita semua. Amin. Ya. Mengingat waktu yang kita punya untuk sore ini sampai jam 17.36, tepatnya nanti azan maghrib. Monggo sebelum ini acara usia ada sesuatu yang mau disampaikan untuk secara garis besarnya apa yang sudah disampaikan tadi, monggo. Iya. Kita terasa ya waktunya habis ini. Betul, iya. Kapan lagi Pak Dhani? 1 bulan penuh, Pak. Oke. Ya, intinya ibadah haji merupakan ibadah fisik yang dilakukan secara individual untuk memenuhi panggilan Allah dan mendapat ridhonya. Amin. Adapun nilai-nilai pendidikan akhlak pada ibadah haji antara lain yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri, takwa dan ikhlas. Lalu akhlak kepada Rasulullah SAW yaitu selalu bersolawat dan mengikuti ajarannya. Dan akhlak kepada diri sendiri yaitu dan orang lain yaitu tidak melakukan rofas, fusuk dan jidal dan mengendalikan hawa nafsu dan tolong menolong, memperluas persaudaraan. Ini tentunya setelah haji dan ataupun sebelum haji harus dipraktekkan seperti itu. Lalu keikhlasan adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang pada diri sendiri dan orang lain yaitu mengendalikan hawa nafsu agar Allah Subhanahu wa taala selalu ada di dalam prioritas utama ya. Di dalam prioritas jadi utama dalam lillah dan lillah gitu ya. Nah, lalu juga tolong menolong yaitu dengan surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Itu, dan tolong menolonglah kamu semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu untuk orang lain yaitu kita saling tolong menolong kepada orang lain itu dengan dengan dasar Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, ini untuk moderasi kita dalam menghadapi orang-orang banyak di dalam Makkah atau di luar Makkah supaya kita itu tidak mudah menyalahkan orang lain, yaitu dengan dasar tadi, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki atau perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, ada yang di mana-mana ya, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Lita'arafu, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Amin. Mudah-mudahan yang mendengarkan atau mungkin yang belum bisa punya kesempatan mendengarkan kajian sore ini tentang moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran haji dan umroh serta praktek pelaksanaan ibadahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kepada kita semua memberikan rezeki yang longgar, rezeki yang barokah, sehingga kita semuanya bisa beribadah di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu ya Pak Dhani ya. Baik. Terima kasih matur nuwun buat Haji Ahmad Muqaddam, Haji Nur Fuad Saifuddin, dan juga Haji Nur Istiana. Terima kasih matur nuwun sudah hadir di Radio Magelang FM memberikan kajian ini. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Insyaallah. Baik sahabat pendengar, demikian tadi kita dengarkan bersama indahnya Ramadan dengan tema moderasi Islam dalam nilai-nilai tujuan ajaran haji dan umroh serta praktek pelaksanaan ibadahnya. Dan acara ini bisa sahabat pendengar ikuti setiap hari Senin sampai Sabtu selama bulan Ramadan mulai jam
4:30 sore. Saya Dani, terima kasih kepada semuanya. Sama-sama, narasumber Dani, yang ya. sudah memberikan pencerahan untuk hari ini, dan ini sangat-sangat bermanfaat tentunya. Semoga dengan apa yang sudah kita dapat kali ini benar akan bermanfaat buat kita sendiri atau bahkan buat orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya Dani pamit. Bapak Haji Mukodam, Bapak Haji Nur Fuad, beserta Ibu Hajah Isti'anah mohon undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis, doa birrul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.